Bagaimana cara lepas dari kesusahan ataupun kesulitan? Nah, di video kali ini saya akan bahas tentunya berbagi cerita, berbagi pengalaman, apa yang saya tahu teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, seperti biasa saya bersharing berbagi cerita, berbagi pengalaman, semoga saja bisa bermanfaat buat kalian semua. Dan saya juga doakan semoga teman-teman selalu sehat ya, selalu bahagia, dan jangan lupa selalu bersyukur apapun keadaan kita saat ini. Seperti biasa, maka di belakang rumah eh, ingin sharing lagi kepada kalian ya. Semoga saja apa yang saya sampaikan di video kali ini ada sedikit manfaatnya buat kalian. Amin ya Allah ya Robbal Alamin. Tentunya salam silaturahmi ya. Nah, balik lagi ke pembahasan nih teman-teman. Bagaimana cara mengatasi ketika kita sedang kesusahan? Yang pertama, kalau kita sedang susah, jangan bikin tambah susah. Kita ambil contoh, udah tahu nih keadaan kita susah, tapi pola makan aja kita pengennya yang mahal-mahal ataupun yang banyak gizinya. Sehingga kita tidak memikirkan hari esoknya gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, kurangilah ego kita dan mulailah berpikir apa masalahnya sehingga kita menjadi susah. Tentunya yang namanya sulit dalam hidup itu finansial kebanyakan orang-orang itu. Jadi susah mengembangkan apa? Mengembangkan usaha, mengembangkan yang namanya apa? Berinvestasi ataupun kita susah berkembang dalam hidup ini karena banyak beban ataupun banyak, finansial yang kurang gitu ya, ataupun tidak terarah yang namanya kebutuhan. Nah, saya mempelajari ini berawal dari keterpurukan, banyak amanah yang harus saya bayar, dan banyak juga kebutuhan yang harus saya penuhi, dan di situ saya berpikir juga, saya punya penghasilan besar tapi tidak terkontrol, sehingga akhirnya over dan menjadi susah untuk menjalani hidup ini. Tentunya untuk mencukupi semua kebutuhan keluarga. Nah, bagaimana mengatasi hal itu? Tentunya ada proses ya. Ada langkah-langkah yang saya kerjakan dari mulai menonton motivasi dan mulailah action dengan kita apa kuat gitu ya menjalani hidup ini. Selain kita memperbaiki ibadah, berdoa kepada Allah, kita juga harus merubah pola pikir, merubah prinsip yang tadinya mungkin berpikiran, "Saya pengen punya rumah, ya udahlah nyicil aja." Nanti juga kalau kitanya maksain gitu ya, nanti ujung-ujungnya kita punya rumah dan pada akhirnya kalau kita sudah punya beban, tidak cukup di situ. Kita juga pengen punya kendaraan, pengen punya apa ya, beli hal-hal yang mungkin belum waktunya gitu. Sehingga punya penghasilan juga habis terkuras hanya untuk keinginan sehingga lupa yang namanya kebutuhan dan timbullah yang namanya beban yang lainnya karena tidak cukup untuk kebutuhan hidup sehingga meminjam dan ujung-ujungnya over, tidak sanggup bayar sehingga tambah parah lagi yang namanya hidup. Kalau sudah punya amanah belum bisa bayar. Nah, dan ternyata langkah yang pertama yang saya kerjakan, yang saya lakukan di fase itu, yang pertama yang harus kita bereskan itu, yang harus kita utamakan itu adalah kebutuhan hidup kita saat ini. Kebutuhan makan, kebutuhan tempat tinggal, terus kebutuhan untuk sehari-hari, dan untuk transportasi kita untuk bekerja, itu yang harus kita utamakan dulu. Nah, setelah itu, kalau kita ada sisa nominalnya berapa, baru kita manfaatkan untuk melunasi semua amanah-amanah kita yang sudah selama ini tertunda. Dan bagaimana kalau amanah itu tidak terkontrol sehingga tidak cukup juga untuk bayar amanah?
Ya tentunya hal yang paling bodoh yang pernah saya lakukan yaitu ketika kita meminjam uang, tidak sanggup bayar sehingga meminjam lagi untuk membayar hutang. Dan itu sangat konyol. Dan tapi di situ saya bersyukur mendapatkan sebuah pelajaran dalam hidup untuk lebih baik ke depannya. Karena ciri-ciri orang sukses, ciri-ciri orang yang perintis, orang-orang yang mungkin dari tahap bawah ingin meraih sebuah kesuksesan itu berawal dari setiap pelajaran-pelajaran yang kita pelajari. Dan tentunya di setiap pelajaran kalau kita, apa namanya, kalau kita pikirkan, kalau kitanya sakit hati, kecewa dalam hidup ini, yang ujungnya kita tambah sakit, tambah terpuruk. Tapi kalau setiap pelajaran itu kita, eee, pelaj setiap pelajaran itu kita pelajari, maka akan tumbuh. Tumbuh jadi apa? Tumbuh menjadi sebuah kebaikan ke depannya. Nah, tentunya kalau kita sudah tidak sanggup membayar yang namanya amanah, jangan meminjam lagi, jangan membuat masalah lagi. Udah tahu kita punya masalah, jangan bikin masalah lagi. Itu teman-teman. Kita hadapi sesuai kemampuan saja. Yang dulunya mungkin kita pusing harus cari sana sini, cari pinjaman untuk menutupi semua kebutuhan kita, amanah kita. Yang pada akhirnya kita tambah membludak, tambah masalah. Sehingga ujung-ujungnya kita tidak sanggup membayar ke sana ke sini. Hilang kepercayaan dari teman, hilang kepercayaan dari pihak bank, nama kita jadi jelek, mungkin ya itu resikonya. Dan setelah itu mungkin keharmonisan bersama keluarga juga jadi kurang baik. Dan pada akhirnya kita jadi terpuruk. Nah, tentunya kalau kita sudah punya amanah, saya pernah mendengar motivasinya dari Ustadz Yusuf Mansur ya. Kalau kita punya hutang belum bisa bayarnya, ya sudah, hadapin. Jangan bikin masalah lagi, jangan cari pinjaman lagi, cari Allah saja. Tapi saya di situ masih kekeh, masih melakukan rasa pengen merasa bertanggung jawab sehingga kita berani meminjam lagi untuk menutupi semua itu dan pada akhirnya ujung-ujungnya kita over, tidak sanggup membayar. Nah, dan langkah ini yang saya lakukan di fase itu, kita membenahi dulu yang namanya kebutuhan hidup. Kebutuhan hidup kita itu adalah makan, minum, tempat tinggal yang layak, gitu ya, dan menurunkan ego kita, menurunkan keinginan kita, dan setelah itu baru kita menata yang namanya masalah. Dan setelah itu kita fokuskan menyelesaikan masalah dari hal kecil. Karena dari hal kecil itulah kita akan tumbuh. Karena mungkin ketika kita punya masalah juga dari hal kecil dulu yang kitanya mungkin cuek, kitanya apa, nggak menyelesaikan, bodo amat gitu ya. Tidak mementingkan masalah kecil itu kita bereskan sehingga Mas itu semakin lama semakin besar dan sehingga kita tidak bisa menyelesaikannya. Nah, dan ternyata menyelesaikannya itu juga dari tahap kecil teman-teman. Misalkan kita kumpulkan yang namanya sisa penghasilan kita ataupun sudah punya kemampuan misalkan kita sisihkan dari sisa kebutuhan kita, terus kita ingat nih mana yang lebih kecil, amanah mana yang harus kita selesaikan. Misalkan ke teman kita yang mungkin pernah meminjam uang 100.000, 200.000 bahkan, 50.000 misalkan ya. Tapi kita ingat dan kita sudah mampu bayar itu, ya udah kita itu aja dulu yang kita laksanakan. Nanti kita di situ akan ada rasa timbul kebahagiaan yang sangat luar biasa. Duh, alhamdulillah ya Allah, saya sudah lunasi amanah ini. Walaupun dari hal kecil itu ya, dari hutang itu dari hutang yang kecil. Dan setelah itu, yang lebih berkesannya lagi kita punya rasa bersyukur. Dan kalau sudah tertanam rasa bersyukur, maka Allah akan tambah lagi nikmat itu. Dan kalau sudah menjalankan prinsip itu, dan lakukanlah selalu melibatkan Allah dalam keadaan apapun.
selalu curhat kepada Allah karena kalau curhat ke siapa, ke teman kita, saudara kita, atau mungkin curhat ke keluarga kita pun ujung-ujungnya suka ada kecewanya teman-teman. Tidak amanah, tidak ya banyaklah halnya. Tapi kalau sudah curhat kepada Allah itu, Allah akan selalu terlibat dalam peran permasalahan kita. Jadi itu yang saya lakukan. Walaupun entah bagaimana agar Allah selalu terlibat dalam masalah kita, membantu menjadi sebuah peran dalam masalah kita. Yang pertama ya kita harus di jalan Allah gitu. Dengan cara-cara yang Allah sukai kalau kita bekerja, kalau kita ngomong, kalau kita sedang mengambil keputusan atau kita menghindari hal-hal yang tidak Allah suka gitu ya. Dan kita menjalankan yang Allah perintahkan seperti menjalankan sholat 5 waktu, memperbanyak zikir, memperbanyak membaca Al-Quran, dan memperbanyak silaturahmi, memperbaiki hubungan dengan siapapun gitu. Dan disitulah kita akan tumbuh lagi, kita akan berkembang lagi, dan setiap keputusan kita, setiap langkah-langkah yang kita kerjakan, kalau Allah selalu bersama kita, kita akan dimudahkan, akan dilancarkan. Dan jangan putus asa ketika kita sudah berikhtiar, berdoa kepada Allah, dan ujung-ujungnya tidak sesuai yang kita inginkan. Misal ya, "Ya Allah, saya besok akan masuk pekerjaan, semoga keterima di perusahaan itu," misalkan. Setelah berdoa, setelah itu kita nggak keterima melamar pekerjaan ke tempat itu. Kita jangan putus asa, kita curhat lagi ke Allah, "Ya Allah, dan hasilnya saya tidak keterima. Semoga dengan langkah ini mungkin ini yang terbaik dan Allah datangkan tempat pekerjaan yang layak, yang cocok buat saya," gitu. Itu aja teman-teman, terus 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 menerus prasangka baik kepada Allah, terus memperbanyak juga sholawat, memperbanyak juga istighfar, bertasbih, agar Allah selalu berperan dalam hidup kita teman-teman. Walaupun Allah belum mengabulkan doa-doa kita, hajat-hajat kita, tapi Allah akan menguatkan hati kita, Allah akan, memberikan kita perlindungan gitu ya. Dan tentunya kalau kita sudah dikuatkan hati kita menghadapi setiap persoalan, insya Allah akan ada keajaiban yang Allah turunkan dalam kehidupan kita teman-teman. Nah, balik lagi ke pembahasan yang berikut sebelumnya, kalau kita sudah menyelesaikan dari hal kecil, nanti akan diberikan eee, apa, kemampuan hal yang besar untuk menyelesaikan. Karena dari situlah langkah-langkah kita merubah hidup. Nah, selain itu juga mulailah kita menanamkan yang namanya, harapan-harapan yang baik. Kita ambil contoh, mulailah kita berusaha berjualan, berdagang, atau menjadi seorang content creator seperti saya ini ya. Saya juga di sini lagi belajar, lagi merintis, pengen punya channel YouTube yang berkembang dengan berbagi cerita, berbagi pengalaman. Semoga saja bisa bermanfaat dan bisa punya penghasilan tambahan dari channel YouTube yang saya buat ini. Nah, selain itu juga, mulailah kita mencari hal-hal baru. Kalau misalkan tempat ini sudah apa, tidak baik buat kita, kita sudah ngerasa tidak dihargai, maka mulailah kita pindah posisi, pindah lingkungan, agar kita bisa dihargai. Nah, kalau kita sudah bisa dihargai oleh semua orang di tempat itu, karena tidak semua lingkungan itu bisa menghargai kita juga, teman-teman. Lebih baik kita menghindar, mencari lingkungan yang baik agar kehidupan kita juga terbawa baik gitu. Kalau lingkungan kita tidak baik, yang khawatirkan dengan karena kita sedang susah, sulit, ujung-ujungnya kita tambah terpuruk, teman-teman. Nah, paling itu ya yang saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat dan mohon maaf jika kurang berkenan apa yang saya sampaikan.
Di sini saya hanya sharing, berbagi cerita, berbagi pengalaman yang mungkin pernah saya alami dan next tipe berikutnya, saya akan sharing kembali dengan pembahasan yang lainnya dan terima kasih banyak yang sudah menonton video ini dan jangan lupa, bantu agar channel ini untuk selalu berkembang ya dengan, banyak berkomentar di dalam komentar, entah itu mau ngasih saran masukan ataupun, mau sharing, silahkan. Atau bahkan mau, apa namanya, di-like juga tombol subscribe-nya, dinyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan video berikutnya. Saya undur diri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.